Keluarga Katolik yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Hanya Tuhan yang dapat mengampuni dosa. Karena Yesus itu adalah Putra Allah. Ia mengatakan tentang dirinya bahwa di dunia Anak manusia mempunyai kuasa mengampuni dosa. Markus bab 2 ayat 10. Ia melaksanakan kuasa ilahi ini dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Markus 2 ayat 5 dan Matius 9 ayat 2. Lebih lagi, berkat otoritas ilahinya, ia memberikan kuasa itu kepada manusia supaya mereka melaksanakannya atas namanya. Katekismus Gereja Katolik nomor 1441. Maka berilah dirimu didamaikan kembali dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa sumber belas kasih, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami ketika kami bertobat dengan sungguh. Kami ingin menaruh belas kasih kepada sesama. Kami ingin melakukan silih atas dosa kami yang melawan cinta kasih-Mu. Kami percaya bahwa kami akan mengalami keselamatan-Mu berkat pengampunan yang Engkau berikan di dalam diri Yesus Kristus, Tuhan kami, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka
orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah. Karena Ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. O Christ, you took upon yourself our humanity, and for us you rose from the dead. We pray to you. Kyrie eleison. Christe eleison. O Christo, tu pożedejete kost wasy, at na ingeme savote koje. Kyrie eleison. Christe eleison. Keluarga Katolik yang terkasih, Amos sebagai orang yang diilhami Tuhan, dia berani menggugat praktik ibadat orang Israel yang dibenci oleh Allah. Kita dengarkan dalam bacaan kemarin. Hari ini dia menghajar Amasya, imam di Betel, dengan menyatakan bahwa penghukuman bagi dirinya dan keluarganya karena telah menentang Allah. Kebenaran wajib diwartakan, sekalipun menimbulkan kemarahan dan kebencian dari orang yang mendengarkan wartanya. Pewartaan adalah salah satu dari panca tugas gereja yang tampaknya sekarang mulai ditinggalkan. Terlebih di masa pandemi ini, pewartaan harus semakin dipergiat untuk meneguhkan dan memelihara iman umat yang mulai krisis karena keterbatasan perayaan Ekaristi dan sakramen-sakramen lain. Marilah kita mewartakan penghiburan dari Allah, teristimewa di masa krisis ini. Bacaan dari Injil Matius beberapa hari belakangan ini menampilkan Yesus yang sangat berkuasa atas banyak hal. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia menenangkan badai atau angin sakal. Dia mengusir roh jahat. Dan hari ini Yesus berkuasa mengampuni dosa. Kuasa Yesus akan bekerja dalam diri seseorang yang dengan mudah diterima oleh orang itu asalkan orang beriman kepada Yesus. Dengan menampilkan kuasa-kuasa ini,
penginjil Matius ingin memberitahukan kepada para pendengarnya untuk sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Allah. Kuasa yang ada pada diri Yesus menunjukkan bahwa Dia sungguh Allah. Orang tidak boleh mengerti dan berhenti pada decak kagum yang mengatakan, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Seperti kita dengarkan dalam Matius bab 8 ayat 27. Tetapi orang harus sampai pada pengakuan bahwa Dia ini sungguh Allah. Yesus Kristus, dokter jiwa dan tubuh kita, yang telah mengampuni dosa orang lumpuh dan telah memberikan kembali kesehatan kepadanya, menghendaki bahwa gereja melanjutkan karya penyembuhan dan penyelamatannya dalam kekuatan Roh Kudus. Katekismus Gereja Katolik nomor 1421. Pengampunan dosa berarti hidup yang didamaikan kembali dengan Allah. Atas penghinaan yang manusia lakukan kepada Allah, pengampunan dosa berarti juga didamaikan dengan gereja yang telah dilukai oleh tindakan dosanya dan membantu pertobatan orang tersebut. Yohanes Pembaptis dan Yesus sendiri menyerukan supaya orang bertobat. Waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus bab 1 ayat 15. Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa pertobatan itu penting, bukan saja untuk kesembuhan batin karena rasa bersalah yang kita lakukan, tetapi juga untuk keselamatan menyeluruh hidup kita. Bertobatlah dan berilah dirimu didamaikan kembali dengan Allah. Ruang pengakuan dosa bukanlah ruang penghakiman, tetapi ruang pengakuan dosa adalah ruang pendamaian dengan Allah. Seketika kita keluar dari ruang pengakuan dosa, hati kita penuh kedamaian karena kita telah berdamai kembali dengan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah wajah belas kasih Bapa yang selalu mencari kami yang sesat. Ketika kami lumpuh dan tak berdaya akibat kedosaan kami, Engkau berkenan memberikan ampunan-Mu yang menghidupkan kami. Kini kami bisa berjalan kembali dalam kebenaran yang menuntun kami kepada Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Sang Pengampun yang rahim, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu.
dan bersama roh. Semoga saudara-saudari yang senantiasa mengharapkan pengampunan dan didamaikan kembali oleh Allah, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.